dalam sembahyang itu perbuatan-perbuatan yang diharamkan bila mana dilakukan, seperti melakukan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Dan tidak sayogianya bagianmu dari belajar fikih untuk membedakan sunat dari fardu, di mana pemahamanmu tidak terkait terhadap sifat-sifat sunat kecuali boleh meninggalkannya, maka kamu meninggalkannya. Maksudnya, jangan kita belajar kitab fikih untuk membedakan nang mana perbuatan sembahyang itu nang fardu, nang mana nang sunat, sehingga kita bisa meninggalkan nang sunat. Nah, jangan sampai demikian halnya. Jangan sampai belajar ilmu fikih untuk membedakan nang mana nang fardu, nang mana nang sunat, sehingga kau meninggalkan nang sunat. Nah, jangan sampai demikian itu. Sesungguhnya hal itu menyerupai perkataan dokter. Ujar dokter bahwa menusuk mata itu tidak membatalkan wujudnya manusia. Ujar dokter, di awak hikam itu kalau tangan ditatak hikam kada mati, mata dicungkil kada mati, kalau bulu dipanggal mati. Apakah pernyataan dokter itu membuat kita hendak menatap tangan pada mati itu tangan ditatak maulah jam itu? Nah, kada mau. Nah, jadi belajar kita fikih itu membedakan ini sunat ini fardu, bukan untuk kawa meninggalkan yang sunat, tujuannya bukan itu. Tetapi hal itu mengeluarkannya dari untuk dibenarkan harapan orang yang mendekatkan diri untuk diterima sultan apabila ia dikeluarkan pada pemberian hadiah. Orang-orang yang meninggalkan nang sunat-sunatnya itu, nah, dia akan sulit berharap hadiahnya diterima oleh raja kaina pada hari kiamat. Demikianlah sayogianya kamu pahami tingkat-tingkat sunat itu, hayat dan adab-adabnya. Sunat ada ab'ad, ada sunat hayat, ada sunat yang mengikuti bagi hayat. Maka setiap salat yang mana seseorang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka salat adalah musuh pertama terhadap pemiliknya. Sembahyang itu sendiri nanti yang menyakiti kita, yang menyiksa kita. Salat itu berkata, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya. Nah, jadi dengan demikian bahwa perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sembahyang itu terbagi kepada pertama wajib, yaitu melakukan rukun-rukunnya seperti rukuk, sujud, takbiratul ihram. Nah, itu adalah perbuatan atau perkataan yang wajib. Ada perbuatan-perbuatan di dalam sembahyang itu yang sunat. Sunat ini pulang terbagi-bagi pulang. Ada sunat yang ab'ad, sunat yang sangat kuat, yang mendekati rukun, macam duduk tasyahud awal, bacaan duduk tasyahud awal, macam berdiri kunut, bacaan berdiri pada waktu kunut. Nah, itu sunat ab'ad yang mendekati kedudukannya dengan rukun. Ada sunat hayat. Sunat hayat ini sunat yang kedudukannya di bawah daripada sunat ab'ad. Ada lagi sunat yang mengikuti bagi hayat. Sunat yang mengikuti bagi hayat. Umpamanya kita disunatakan begitu hendak rukuk, kita sunat mengangkat tangan takbir Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangannya adalah sunat hayat.
nang mengikuti hayat mengangkat tangan ini pas-pas lawan telinga segala macam itu, nah itu maknanya sunat yang mengikuti hayat. Nah kemudian lagi dalam sembahyang ada hal-hal yang makruh dilakukan, seperti inya hendak sujud berdahulu tangan hanya lintuhur, nah itu perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Dan ada juga di dalam sembahyang itu perbuatan-perbuatan yang diharamkan bila mana dilakukan, seperti melakukan hal-hal yang membatalkan sembahyang. Para ulama fikih bermacam-macam menjumlahkan pembatal-pembatal sembahyang itu. Ada di antara ulama fikih yang secara ringkas, ada yang terperinci mengenai hal-hal yang membatalkan sembahyang. Di antaranya mereka menyebutkan pembatal sembahyang itu artinya sembahyang ini batal. Paksa bahasa, bahasa Allahu Akbar pulang, nang telah digawe itu sia-sia, itu batal. Pembatal sembahyang itu pertama, ujar para ulama fikih mengatakan niyatu qat'iha, niat ma'ampihi sembahyang. Dalam hati kita bergeritik dengan sengaja, aku ampih sembahyang, nah batal sudah. Dalam hati kita berkata, aku ampih sembahyang, otomatis batal sembahyang. Yang kedua, pembatal sembahyang itu ta'liquhu bihusul syai', menggantungkan ampih sembahyang dengan adanya sesuatu. Misal kita sembahyang, dalam hati kita berucap, dalam hati kita berkata, aku mun ada nama ngiyau bebatal sembahyang, mun ada orang ngiyau aku bebatal sembahyang. Nah mulai saat itu sembahyang sudah batal. Rahatan sembahyang hati bergaritik, aku mun hari hujan bebatal sembahyang, mengambil jemuran. Nah, walaupun harinya kada hujan, saat itu juga batal sembahyangnya, karena menggantungkan putus sembahyang dengan hasilnya sesuatu. Saat itu juga sembahyangnya menjadi batal. Mengapa? Karena apa? Bila digantungkan, bila ada kena orang mengiau aku bebatal, nah, sudah batal sudah. Yang ketiga, ujar para fuqaha mengatakan pembatal sembahyang itu adalah juga taraddudun fil qat'i, ragu-ragu pada baampih, ragu-ragu baampih. Aku ini baampih kah sembahyang kadakah? Ragu-ragu, ampih sudah tuh ngarannya, batal sudah ngarannya. Sana taruh sana kada sembahyang nih, sana taruh sana kada, nah sudah batal sembahyang. Taraddudun bil qat'i, ragu-ragu pada baampih. Kena gancang menggandah lawang, blang menggandah lawang di situ sembahyang, baampih ka kada ka pun baampih, batal yang itu sudah. Taraddudun bil qat'i. Yang keempat, pembatal sembahyang fi'lun katsirun wila'an, perbuatan yang banyak berturut-turut. Perbuatan yang banyak berturut-turut. Pengertian banyak di situ 3 kali lebih umpamanya. Misalnya berturut-turut kita menjamini tangan sembahyang, mbah itu kepala gatal, kasih ini itu sekali sudah, sekali garak karena sekali, 2 kali, 3 kali batal sembahyang kita. Nah, perbuatan yang banyak berturut-turut. Jadi mulai sini kan 2 kali sudah tuh, karena nah sekali, 2 kali, 3 kali batal sembahyang kita. Nah kalau melangkah, sembahyang itu melangkah,
itu satu langkah dihitung satu kali. Maksud salah berarti semacam ini, rata berarti kan berdiri kita, lalu melangkah tak, langkah dua tak sekali, nah ini hitung sekali aja katanya, asal jangan terpisah. Nak maju ke muka sekali dua kali, nah hitung selangkah aja katanya, asal nang kedua ini jangan tak maju jangan tak mundur pada nang pertama rata. Kan sunat itu kita misalnya kita sembahyang di saf nang kedua sini nah, lalu saf pertama yang batal keluar. Nah kita disuruh menutupi saf itu yang kosong. Nah kita maju melangkah. Nah jadi selangkah dua. Nah bila berselisih itu, nah itu banyak hitungannya. Bila rata aja selangkah aja hitungannya. Fi'lun kasirun bilaan, perbuatan yang banyak berturut-turut. Tapi kalau nyanyinya main-main dalam sembahyang, walaupun sekali itu membatalkan sembahyangnya. Sembahyang sambil bergaya, walaupun sekali gerak saja sudah batal sembahyangnya. Fi'lun kasirun bilaan. Yang kelima membatalkan sembahyang tadi. Nah, masalah perbuatan yang banyak berturut-turut tadi, ada yang dimaafkan bergerak. Kalau gerak itu sedikit, geraknya halus, misalnya jari aja yang bergerak, nah ini dimaafkan. Misal gatalnya di sini, nah ini andak tangannya di sini, yang menggaru lawan jari aja, nah kayak ini gisang-gisang, bisa bilah jari aja, nah itu kada batal. Walaupun 560 kali hitungannya kada apa-apa, asal jari aja. Nah macam itu, nah yang batal. Yang kelima yang membatalkan sembahyang, nutqun biharfaini, bertutur dengan dua huruf, min ghairi Quran wa zikrin au doa. Quran kada, zikir kada, doa kada, diucapakannya dua huruf walaupun kada memberi paham hurufnya itu, batal. Menuturkan dengan dua huruf nang bukan Quran, nang bukan zikir, bukan doa, walaupun bahasa Arab, batal sembahyangnya. Au Qur'anin yaqsudu bihi mujarradat tafhim, atau dia membaca Quran dalam sembahyang itu tapi tujuannya untuk memberikan paham kepada orang, baik orang itu manusia atau lain pada manusia, tapi tujuannya dengan yang membaca Quran itu supaya orang mengerti, memberi paham kepada orang. Kan dalam Quran itu ada contohnya dalam kitab-kitab fikih biasanya udkhuluha bisalamin aminin, ya. Artinya masuklah kamu ke surga itu dengan selamat dan aman. Udkhuluha bisalamin aminin. Lalu ini sembahyang ada orang mengatok lawang, tok 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 tok, udkhuluha bisalamin aminin. Artinya masuklah kamu ke rumah ini selamat saja. Tujuannya memberi paham di luar supaya masuk ke rumah. Nah itu batal sembahyangnya. Walaupun Quran, cuma tujuannya memberikan paham kepada di luar supaya masuk. Atau mahis kucing enggak, sabbihis marabbika umpamanya. Padahal Quran ini baca tuh, cuma tujuan supaya kucing ini baca jauh. Ambil mahis itu batal juga sembahyangnya. Atau walaupun Quran cuma tujuannya macam itu tujuannya. Au nutkin biharfin mubhim, atau dia bertutur dengan satu huruf tapi yang memberi paham. Satu huruf, misalnya ki, kap ganal, ki itu artinya jaga oleh, itu memberi paham. Walaupun kada ada orang yang dimaksudnya, cuma kalimatnya ki atau ain, sebiji ain itu dengari olehmu artinya. Nah, itu membatalkan juga lawan sembahyang.
Yang keenam, yang membatalkan sembahyang jama yuftirus shaim, yang membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa? Makan, minum, sembahyang pun batal. Misalnya di sasara gigi kita ada gigi nasi, ada yang sembahyang keluar ininya, guk taguk batalan sembahyangnya. Karena puasa macam itu batal, berarti sembahyang batal juga. Jadi yang bertutur dengan satu huruf yang memberikan paham tadi membatalkan sembahyang, terkecuali dimaafkan kalau kita berdaham. Badaham supaya kawa bersuara untuk membaca nang parbu seperti Fatihah atau tasyahud awal atau seumpamanya. Misalnya kita sanggak kelakuan nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada kawa lagi menyambung sanggak sini loh. Umpamanya berapa huruf keluar tuh kalau jadi masalah, asa kawa menyambung bacaan Fatihah. Nah kalau yang surah kada boleh lagi. Misal kita membaca surah pagat sanggak badaham sampai kalau baru dua huruf ada berbunyi, nah batal sembahyangnya. Kalau yang dibaca cuma surah, kalau membaca rukun Fatihah, tasyahud akhir umpamanya, nah itu kita dimaafkan badaham sampai kalau membaca Fatihah. Ayo berapa huruf keluarnya. Jadi bagi para imam-imam sembahyang dan itu hati-hati banget membaca surah. Fatihah bagus sudah bacaannya, begitu qul ya ayyuhal kafirun sanggak la a'budu ma, nah gitu memparakah jadi belakang lagi. Kenapa? Imam berapa dahamnya itu hurufnya keluaran itu hanya untuk menuntungakan qul ya ayyuhal kafirun, nah itu kada boleh. Tapi kalau menuntungakan Fatihah, nah itu mesti kada apa-apa. Yang ketujuh, ziyadatu ruknin fi'aliyyin amdan li ghairi mutaba'atin. Yang membatalkan sembahyang menambah rukun fi'li sengaja tanpa mengikut imam. Menambahi rukun fi'li, kan ruku sekali ini, mestinya ini 2 kali ruku. Sengaja, nah batal sembahyangnya. Menambahi rukun fi'li. Yang ketujuh, pembatal sembahyang hadas kecil atau hadas besar batal sembahyang. Yang kedelapan, ittisalu najasatin, ada najis. Rahatan sembahyang kita gugur teh cacak kata pih kita, teh cacaknya kada karing basah, nah batal sembahyang kita. Amunnya karing kita dikatek jauhakan sudahnya keluar pada awak kita, tarusakan aja sembahyangnya. Basah, nah kada kau pas aja basuh itu. Ittisalu najasin, berhubungnya najis itu membatalkan juga lawan sembahyang. Yang kesembilan, pembatal sembahyang inkisyafu auratin, terbuka aurat terbuka, itu batal sembahyang kalau dilihatkan. Kalau kita sembahyang angin bisa terbuka tutupi lakas, nah itu kada apa-apa. Ini terbuka aurat dilihatkan aja batal sembahyang. Yang ke-10, pembatal sembahyang tarku ruknin qauliyyin au fi'liyyin, meninggalkan rukun qauli atau rukun fi'li sengaja. Meninggalkan i'tidal, meninggalkan ruku, meninggalkan sujud umpamanya sengaja, nah batal. Atau meninggalkan baca Fatihah sengaja, batal juga. Yang ke-11, syakun bin niyat ma'a mudhi ruknin qauliyyin,
Yang ke-11 yang membatalkan sembahyang adalah ragu-ragu pada niat serta berlalunya rukun. Ragu-ragu pada niat sembahyang. Kita membaca Fatihah, hati ragu-ragu, aku tuh berniat juhur kah asar kah, juhur kah asar kah, juhur kah asar kah. Muntung membaca Fatihah harus betuntung nih. Nah, batal sembahyangnya. Batal sembahyang. Mestinya kalau kita membaca Fatihah, timbul kita ragu-ragu, aku tadi juhur kah asar kah niatku. Nah, amunnya kadalawas, ragu-ragu ini tuh dapat kesimpulannya upas tidak aku zuhur. Nah, boleh bacaan Fatihah mulai asar belum makan. Nah, itu yang bujur. Waktu kita ragu-ragu itu kita dihitung bacaan Fatihahnya. Kalau kita sambil membaca Fatihah, dia sambil ragu-ragu, juhur kah tadi niatku asar kah, juhur kah asar kah, ragu sampai tuntung Fatihah, batal sembahyang kita. Syak pada niat. Yang ke-12 pembatal sembahyang juga takhallufun an imamin bi ruknaini bila uzrin, bertinggal daripada imam 2 rukun tanpa ada uzur. Kan ada uzur. Imam rukuk, ini ada rukuk lagi. Imam i'tidal, ini masih belum rukuk. Nah, begitu imam kena sujud, batalnya sembahyang di belakang ini. Kenapa? Karena bertinggal daripada imam 2 rukun tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur, bertinggal daripada imam sampai 2 rukun. Jadi imam rukuk, ini masih berdiri. Imam i'tidal, ini masih berdiri. Begitu imam sujud sampai dahi sidin ke lantai, nang ini masih juga kada rukuk, batal sembahyang di belakangan ini. Boleh kita bertinggal sampai 3 rukun nang panjang itu kalau kita ada uzur. Nah, ada misalnya kita orang nang lambat bacaan Fatihah. Kita ini lambat bacaan Fatihah, imam orangnya palajuan. Jadi imam sudah rukuk, kita hanya ingat Ar-Rahmanir Rahim baca Fatihah. Nah, imam i'tidal hanya Malik Yaumiddin, imam sujud pertama, nah, itu kita boleh aja bertinggal. Waktu yang bertinggal diberi batas sampai 3 rukun nang panjang, sampai sujud imam nang kedua. Nah, kalau imam sudah sujud nang kedua, kita kada tuntung jom baca Fatihah, nah kita hanya ketinggalan rakaat ngarannya. Hanya ketinggalan rakaat. Kalau imam masih sujud pertama aja sih Din, kita tuntung baca Fatihah, kita kalau 4 rukuk, nah masih dimaafkan itu. Jadi bertinggal daripada imam 2 rukun dengan tiada uzur membatalkan sembahyang juga. Au taqaddumun an imamin bi ruknaini bila uzrin, atau berdahulu daripada imam dengan 2 rukun. Berdahulu pada imam. Allahu Akbar rukuk, imam beluman lagi. Sami Allahu liman hamidah, imam baru di sini rukuk lagi. Nah, begitu si makmum ini sujud, batal sembahyangnya. Karena berdahulu daripada imam 2 rukun. Atau sarukun berdahulu cuma terus menerus, batal juga sembahyang. Tabalik kayaknya nang jadi imam. Nah, Allahu Akbar rukuk, hanya imam rukuk. Sami Allahu hamidah, hanya sami Allah imam tabalik. Nah, itu batal juga sembahyangnya. Walaupun sarukun cuma terus menerus. Nah, jadi berdudi pada imam 2 rukun tanpa uzur batal, berdahulu daripada imam 2 rukun tanpa uzur batal juga. Yang ke-13 pembatal sembahyang itu i'tikadu fardin naflah, ma'ikatkan rukun sunat. Kan rukuk contohnya, sujud itu rukun wajib digawi, adanya nggak ada, ini jadinya sunat aja ini, nah batal sembahyangnya. Ma'ikatkan nang fardu sebagai sunat itu batal. Yang ke-14 pembatal sembahyang at-talaffuz bi ghairil arabiyyah walau du'aan, bertutur dengan bukan bahasa Arab sekalipun doa. Doa sembahyang bahasa Indonesia, batal sembahyangnya.
Berdoa bahasa Indonesia ada bahasa Arab. Walaupun sebuting bahasa Indonesia yang lainnya Arab batal juga. Umpamanya bisa bahasa Arab sepalih kan bisa. Lalu jangan nggak itu bahasa Indonesia, nah itu batal sembahyangnya. Jadi berdoa di dalam sembahyang itu dibolehkan, bahkan disunatkan memperbanyak doa dalam sujud. Tapi doanya itu mesti yang pertama syaratnya dulu lafaznya lafaz Arabiyah, bahasa Arab. Mendoakan orang tuh ngaran juko umpamanya batal sembahyang. Juko yang naik haji, sembahyang hajat minta doakan dalam sembahyang kan, doakan ya Allah nah. Allahumma sallim, ya Allah selamatkan abdaka hamba engkau. Juko batal sembahyangnya. Juko itu kan dari bahasa Arabnya. Ya kan orang itu bahasa Arab pada bapak, misalnya Muhammad bin Abdullah bapaknya. Allahumma sallim abdaka Muhammad ibn Abdullah. Nah, selamatkan daripada bala itu ada bapak dalam sembahyang karena bahasa Arab semuaan. Membahasa Indonesia dan itu membatalkan. Jadi bila orang ini orangnya bahasa Indonesia pasti dalam hati ingat ngaran itu dulu dalam hati Anda. At-talaffuz bi ghairi Arabiyyah walau doaan. Mendoakan kita kampung misalnya. Allahumma sallim qaryatana, ya Allah selamatkan dalam sembahyang nih. Selamatkan kampung kami ya Allah. Qaryatana kampung kami. Boleh aja itu bahasa Arab qarya. Allahumma sallim qaryatana, artinya ya Allah selamatkan kampung kami Hulu Sungai Tengah. Bagaimana batal sembahyangnya? Hulu Sungai Tengah itu ada bahasa Arab. Talaffuz bighairi Arabiyyah wala doa. Yang ke-15 yang membatalkan sembahyang juga ad-du'a bil muharram. Doa dengan yang diharamkan oleh Allah walaupun bahasa Arab. Doa itu kita haram berdoa macam itu di dalam sembahyang diandak walaupun bahasa Arab kada boleh membatalkan lawan sembahyang. Apa doa-doa yang diharamkan? Contohnya minta lawan Allah yang mustahil. Minta kepada Allah yang mustahil. Walaupun bahasa Arab batal. Misalnya Allahumma a'tini mu'jizatan ka mu'jizati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berilah aku mukjizat seperti mukjizat Nabi Muhammad. Maulah minta macam itu. Mukjizat itu orang jadi nabi itu seorang kada minta macam itu, minta nang kada mungkin, nang mustahil. Nah, walaupun dalam sembahyang, walaupun bahasa Arab itu batal. Nah, atau kita mendoakan orang kada baik. Mendoakan manusia, mendoakan orang lain supaya jahat, itu kada bagus juga. Umpamanya kita melihat orang bagus bakawan, rakat bakawan, baik-baik aja keduanya, kada melanggar hukum Allah, didoakan supaya bercerai-berai. Allahumma farriq bainahuma, ya Allah pisahkan antara keduanya. Nah itu kada boleh. Amun dalam sembahyang kita baca doa itu walaupun bahasa Arab membatalkan sembahyang kita. Jadi doa bahasa Arab di dalam sembahyang, doanya yang sunat atau doanya yang dibolehkan aja pada apa, asal jangan doa yang diharamkan. Yang ke-16 pembatal sembahyang lagi, khitab ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhitab selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkhitab selain Nabi. Contohnya kita rahatan sembahyang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah itu batal sembahyang kita. Menyahuti Waalaikum itu kan kamu artinya. Waalaikumsalam, batal sembahyang kita. Namun nyerang Rasulullah disebut Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, kan ada jadi masalah. Ini bukan selain Rasulullah yang dihitab ini. Assalamualaikum. Kita kalau mendengar macam itu kita kada boleh menyahuti kecuali alaihi salam. Boleh aja alaihi salam, atasnya salam itu boleh. Jangan kamu nyak aja alaihi salam, itu boleh. Tapi yang baiknya kayaknya yang betul sembahyang hanya jawab waalaikumsalam.
Contohnya lagi orang wahid, kita sunat mendoakan kalau yarhamu Allah, artinya apa? Semoga menyayangi merahmati akan kamu oleh Allah. Wahid, alhamdulillah. Kita sembahyang yarhamu Allah, batal sembahyang kita. Menahandak juga yarhamuhullah, yarhamuhullah, ganti kaknya lawan hu, yarhamukallah batal, yarhamuhullah ada batal. Nah cuman yang tadi yarhamuhullah misalnya, amun itu kita andak di tengah-tengah bacaan Fatihah, itu memutus mualat Fatihah, memutus hubungan Fatihah. Umpamanya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ada orang wahid yarhamuhullah biar kita. Ada batal sembahyang, yang Fatihah kita batal. Ulangi Fatihah mulai awal pulang, jangan disambung. Atau salawat sama aja, kita merahatan sembahyang, parahatan kita membaca Fatihah, ada orang menyebut nama Nabi kita, Allahumma sholli alaihi kita. Nah Fatihah kita batal. Sembahyangnya ada Fatihah batal, artinya ulangi pulang Fatihah dari awal sampai akhir. Nah jadi berapa macam tadi sudah ada 16 macam perbuatan atau perkataan atau i'tikad hati yang bila kita lakukan membatalkan sembahyang kita. Kemudian lagi yang perlu kita ketahui, di samping ada yang membatalkan sembahyang, ada juga mubtilatus shawab, membatalkan pahala sembahyang. Sembahyangnya kada batal, yang pahalanya batal. Nah, artinya apa? Kalau sembahyangnya batal, itu wajib diulangi karena tanggungan kita belum tuntung. Nah kalau pahalanya nang batal, sembahyang ada wajib lagi diulangi. Cuma kita disuruh untuk istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembatal pahala sembahyang pertama adalah nifak. Nifak artinya nifak itu menjadikan sembahyang ini sebagai pendekatan kepada makhluk Allah. Nah itu nifak namanya. Sembahyang asal baik aja kita, tahu-tahu datang ada si fulan, kita tahu pada bulannya melihat aku sembahyang, kalau sembahyangnya jadinya jadi semacam dalam hati ini hampir Allah Ta'ala dijadikan sebagai pendekatan kepada si fulan itu. Nah itu artinya nifak. Bila sembahyang kita macam itu menggugurkan pahala sembahyang. Yang kedua, membatalkan pahala sembahyang adalah riya. Kita sembahyang bagus, Allahu Akbar lillahi ta'ala, karena Allah. Sekali begitu kita melihat ada si fulan, lalu kita ini gembira, fulan tuh melihat kita sembahyang, kita ingin dihargai oleh si fulan itu, kita ingin dimuliakan oleh fulan itu karenanya melihat aku ini sembahyang. Nah itu riya ngarannya. Bila macam itu ada dalam sembahyang, pahala sembahyang itu batal. Macam puasa juga, kalau kan ada membatalkan puasa, makan minum, ada membatalkan pahala puasa, menyembati orang, berdusta, bersumpah palsu, melihat nang haram, mendengar nang haram. Bila kita lakukan waktu kita puasa, puasanya kada batal, pahalanya hilang. Nah sama dengan sembahyang macam ini tadi juga. Ar-riya. Yang ketiga, yang membatalkan pahala sembahyang itu ada juga an-nadam, menyesal sembahyang. Rahatan sembahyang, Allahu Akbar sembahyang. Dan sembahyang hari hujan, umpamanya hari hujan tapasan basah, menyesal sembahyang aku nah, menyesal sembahyang tapasan basah, otomatis pahala sembahyang batal karena sembahyang menyesal. Jadi membatalkan pahala sembahyang ini pol 100% batal puasanya. Sembahyang pahala sembahyangnya, minta pahala sembahyangnya nol, kada ada lagi. Munafik artinya menjadikan sembahyang ini sebagai modal untuk mendekatkan diri kepada seseorang selain Allah. Yang kedua riya,
menjadikan sembahyang ini alat untuk dipuji orang, dihormati orang. Yang ketiga, an-nadam, menyesal sembahyang. Nah, kemudian bab yang ketiga mengenai syarat-syarat yang batin dari amal-amal hati. Jadi sembahyang kita tadi dengan kita melakukan segala rukunnya, melakukan segala yang syaratnya, melakukan segala yang sunnatnya, menghindarkan segala yang makruhnya, menghindarkan segala yang membatalkannya, maka sembahyang kita menjadi utuh sebagai sebuah sembahyang. Namun apakah sembahyang itu sudah hidup atau belum, tergantung kita meniupkan roh ke dalam sembahyang itu. Jadi beberapa minggu tadi kita hanya belajar mengolah sembahyang itu supaya bumas. Kita belajar mengolah sembahyang supaya bagus, supaya indah. Nah, ini hanya pulang belajar supaya sembahyang itu bisa hidup. Bab yang ketiga ini mengenai syarat-syarat yang batin dari amal-amal hati. Di dalam bab ini akan kami sebutkan hubungan kaitan salat dengan khusyuk dan hadirnya hati. Kemudian kami sebutkan makna-makna batin, batas-batasnya, sebab-sebabnya, dan pengobatannya. Kemudian kami sebutkan perincian apa yang seyogianya untuk hadir pada setiap rukun salat. Waktu kita ruku, hendaknya hati kita menghadirkan apa? Waktu kita sujud, hendaknya hati kita menghadirkan apa? Waktu kita duduk antara dua sujud, hati kita mestinya macam apa? Nah, jadi memandahkan kayak satu persatu agar salat itu menjadi baik bagi bekal akhirat. Penjelasan mengenai persyaratan khusyuk dan hadirnya hati. Ulama terbagi dua pendapat mengenai khusyuk dan hadir hati ini. Ada yang mengatakan itu sunat muakkad bagi sebuah sembahyang. Sunat muakkad. Ada lagi yang mengatakan para ulama bahwa khusyuk dan hadir hati itu merupakan syarat sembahyang. Nah, jadi kalau sembahyang itu kada hadir hati kita, kada khusyuk, sembahyang kita kada sah. Ada pendapat ulama yang demikian. Cuma masalahnya apakah mesti khusyuk ke 4 rakaatnya? Kadang jam itu ada sekurang-kurang khusyuk itu ada batasnya. Bila sekurang-kurang itu kita kada ada juga, nah kada sah sembahyang. Jadi kita perlu mencari tahu di pintang mana yang sekurang-kurangnya kita mesti khusyuk supaya sembahyang itu bisa sah. Penjelasan mengenai persyaratan khusyuk dan hadirnya hati. Ketahuilah bahwa dalil-dalilnya itu banyak, antara lain firman Allah Ta'ala, aqimis salata li dzikri. Artinya dirikanlah salat untuk mengingat aku. Kalau kita sembahyang tapi kada ingat lawan Allah, nah apa gunanya sembahyang? Maka kita sembahyang itu untuk mengingat aku. Nah, zahir perintah itu adalah wajib. Sedangkan lupa itu adalah kebalikannya dari ingat. Barang siapa yang lupa dalam seluruh salatnya, maka bagaimana ia menjadi orang yang mendirikan salat untuk mengingat Allah? Awal akhir sembahyang tidak ingat Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin, artinya dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai lupa. Adalah larangan. Ini larangan. Allah melarang kita termasuk orang yang lupa kepadanya. Setiap larangan itu menurut zahirnya adalah tahrim, untuk mengharamkan. Haram. Jadi sembahyang itu kalau kita ada ingat lawan Allah Ta'ala, hukumnya haram. Kalau memandang zahir ini ayat Al-Quran. Jadi batas mana, batas minimal mana yang kita mesti ingat lawan Allah. Artinya berapa persen yang mesti kita ingat lawan Allah sehingga terlepas daripada haram tadi. Firman Allah Azza wa Jalla, hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Kita sadar mulut kita mengata iyyaka na'budu, kita sadar mulut kita mengata wa iyyaka nasta'in, kita sadar mulut kita mengata ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu namanya hadir hati.
Nang dicela itu mulut kita mengata iyyaka na'budun, tapi hati kita kadang merasa mengata iyyaka na'budun. Nah itu lupa ngarannya. Itu nang Tuhan kada suka macam itu. Muntung bepada menghadap Allah tapi hati mendustakan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kan doa iftitah, aku hadapkan hatiku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Njar muntung nih, tapi hati kada. Nah itu Allah nang kada suka demikian. Sebagai sebab lagi dilarangnya orang-orang yang mabuk. Mabuk itu datang dari orang yang lalai, tenggelam cita-citanya dengan was-was dan pikiran dunia. Orang mabuk dilarang sembahyang. Kenapa? Orang mabuk itu biasanya kada sadar apa yang diucapkannya. Orang mabuk jangan sembahyang karena kada sadar apa yang diucapkannya. Orang yang mengantuk jangan sembahyang karena mengantuk kadang-kadang kada sadar apa yang diucapkan. Nah jadi sembahyang itu supaya bujur-bujur sadar apa yang diucapkan. Mabuk itu datang dari orang yang lalai, tenggelam cita-citanya dengan was-was dan pikiran dunia. Mabuk macam-macam, ada orang mabuk arak, ada orang mabuk pekerjaan, ada orang mabuk harta. Mabuk juga artinya setiap kita melupakan sesuatu yang lain berarti kita mabuk di dalam sesuatu itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas salatu tamaskunun wa tawadhu'un. Artinya salat itu hanyalah ketenangan dan merendahkan diri. Kalau kita kada sadar, kalau kita merendahkan diri dalam sembahyang ada kahwa. Dibatasi dengan alif lam al dan kata innama hanya untuk menyatakan kesungguhan dan menguatkan. Para fuqaha telah memahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama syub'atu bima lam yuqassar. Artinya syub'ah itu hanyalah pada sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Adalah pembatasan, penetapan dan nafi. Ini membahas kata-kata innama. Innama itu artinya hanya saja. Hanya saja. Innamas salat hanya saja, sembahyang itu adalah ketenangan dan merendahkan diri. Jadi artinya orang nang sembahyang tapi kada tenang, kada merendahkan diri, kada sembahyang. Kada sembahyang. Sembahyang itu ketenangan dan merendahkan diri. Kalimat yang dipakai innamas salatu. Sama dalam istilah orang fikih, dalam ulama fikih mengatakan innamas syub'atu, hanya saja syub'ah fi malam yuqassar. Artinya syub'ah itu hanyalah pada sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Nah syub'ah itu terjadi, syub'ah itu boleh kalau belum dibatasi. Bila sudah dibatasi, kada boleh lagi syub'ah. Masalah fikih hubungannya masalah kata-kata aja. Syub'ah itu umpamanya orang kita berdua bakawan. Kita berdua bakawan menukar tanah, sebidang tanah. Sebidang tanah. Belum lagi dibagi. Kawan-kawan belum dibagi, belum dibatasi, masih jadi sebiji masih. Tahu-tahu kawan kita ini tanpa sepengetahuan kita menjual bagiannya ke lain. Nah, tanpa sepengetahuan kita menjual ke lain, kita boleh merebut. Nah, kita boleh merebut, kita menang. Asal belum dibatasi. Nah, itu ngarannya syub'ah. Kalau kita sudah nukar tanah sekaping lawan kawan, berbagi dah sini ikam sini aku, dijualnya karena bapadahan lawan kita kan kau lagi merabut, berbagi sudah. Nah, itu pembatasan tadi. Nah, sama sembahyang tadi, syub'ah itu bandingannya kalimatnya sembahyang itu hanya saja adalah ketenangan dan merendahkan diri. Nah, itu disebut sembahyang. Nang disebut syub'ah itu pada barang nang belum dibatasi. Kita belah rumah lawan kawan 5 juta seorang, belah rumah ulah sebuah, belum lagi dihalap masih sebuah masih. Hanya kawan menjual bagiannya ke lain pada sepengetahuan kita boleh merebuti itu supaya kita aja nukarinya. Nah boleh, mau kada mau mesti menang dalam hukum Islam. Nah itu syub'ah. Innama syub'atu fi malam yuqassar. Jadi orang nang sembahyangnya kada tenang, orang nang sembahyangnya kada merendahkan diri, itu kada disebut sembahyang. Kada disebut sembahyang. Innamas salatu tamaskunun wa tawadhu. Nah ingat